Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebahagiaan ataupun apapun yang kita rasakan pada hakikatnya yang ada di tubuh kita, pandangan kita, lisan kita, gerakan baik tangan ataupun langkah kaki kita itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah tegaskan dalam salah satu firman-Nya, wa min ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah menegaskan apabila kata Allah, manusia saya suruh menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada manusia pada hambaku, kata Allah, maka bisa dipastikan manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Saking luasnya, saking banyaknya. Dan ini bisa kita rasakan, Pak Bu, ketika jari kita ini loh bisa kita gerakkan, ya biasanya kita memandang itu bukan nikmat, hal yang biasa. Padahal ini nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat di rumah sakit, orang yang tidak bisa bergerak, ya dirijinya gini Pak, itu biayanya mahal sekali kalau dioperasi. Gitu. Kemudian kondisi gigi kita misalkan Pak, yang selama ini kita rasakan biasa-biasa, bukan nikmat yang luar biasa, padahal itu luar biasa. Ya kalau misalkan kita bayangkan gigi kita, ya Bu ya, pertumbuhannya itu kayak rambut, padahal kan jaraknya tidak jauh ya Pak ya, antara gigi sama rambut. Kalau gigi kita, misalkan Allah tidak sayang, tidak memberikan nikmat kepada kita, gigi kita ya misalkan pertumbuhannya disamakan dengan rambut, ya bagaimana Pak panjenengan bayangkan? Gigi itu kayak panjangnya wis bermeter-meter. Nah ini loh Pak, di tubuh kita yang kita rasakan kadang kita memandang hal yang biasa, padahal itu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kita tidak menganggap nikmat itu yang sangat luar biasa. Itu dari segi fisik, dari segi keimanan Islam kita itu sebenarnya ketika kita berada di posisi Islam itu nikmatnya sangat luar biasa sekali. Dengan Islam ini maka karunia Allah yang berikutnya, ya karunia-karunia yang lain itu bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan. Saudara kita yang di luar sana yang lahir, begitu lahir dalam kondisi non-Islam, untuk mendapatkan hidayah Pak Bu, perjuangannya mati-matian. Jangan pernah melihat atau mendengar dai yang kondang Tanimba, pernah Bu? Pak, pernah Pak Bu? Nah, itu beliau lahir dalam kondisi non muslim. Untuk mendapatkan hidayah ke muslim itu loh Pak, perjuangannya luar biasa. Dimusuhi keluarga, dikucilkan oleh sanak saudaranya untuk mendapatkan hidayah. Bahkan sampai diusir, tidak dimasukkan kakak, tidak diakui, dan bahkan tidak mendapatkan warisan menurut mereka-mereka yang mempunyai keyakinan kalau keluar dari Islam, ya itu tidak akan mendapatkan warisan. Maka kembali nikmat Islam ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Karena nikmat Islam ini sangat luar biasa sekali. Dan agama Islam, agama yang diakui oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diakui
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Maka nikmat iman dan Islam inilah monggo Pak kita maksimalkan, kita jaga benar-benar agar nikmat Islam ini semakin bertambah, semakin kuat menancap di hati kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Islam, iman dan ketakwaan inilah maka kita akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, Allah tidak memandang mereka itu punya kapal 5 unit misalkan, rumahnya ribuan hektar, wajahnya tampan, cantik, itu tidak dipandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang itu adalah ketakwaannya. Yang dipandang adalah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas pengabdian secara ikhlas, maka itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya. Maka nikmat itu harus kita benar-benar manfaatkan, kita syukuri secara mendalam, ditancapkan di dalam hati kita. Kemudian kita juga berterima kasih Bapak dan Ibu sekalian kepada Rasulullah yang mana telah memberikan arahan kita, memberikan pencerahan, memberikan fatwa-fatwa, hadis-hadis yang sampai saat ini bisa kita rasakan, bahkan telah menunjukkan kita minal zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan, kejahiliaan, kebodohan, menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Maka kita dianjurkan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, mendoakan beliau agar beliau ini selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beliau ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang berhak mendapatkan memberikan syafaat dari Allah yaitu adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita termasuk golongan yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tentunya izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sekedar pengantar, ya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi yang sederhana saja, ya, karena mengingat usia kita itu tidak ada yang bisa menentukan kapan kita meninggalkan dunia dan kapan kita diberikan amanah sampai saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena usia itu rahasia ilahi. Tidak ada yang bisa menentukan sekarang usia kita, misalkan ada yang 60, ada yang 65, bahkan ada yang kurang, artinya 21, kemudian 22. Itu tidak ada yang bisa menjamin kalau yang usia tua itu hidup di dunianya itu lebih pendek, tidak ada. Pun juga misalkan yang usianya masih kurang, selikur, kalau orangnya paparan, terus rolikur, itu usia atau harapan hidup di dunia itu masih jauh, tidak ada yang menjamin. Olga itu berapa Bapak usianya? Bu, berapa Bu Olga itu Bu? Ya kurang. Usianya berapa Olga ya? Tahu dong Bu Olga ya? Artis itu Bu, artis yang ternama. Itu usianya berapa? 27. Tapi masih harapan untuk hidup, ya, itu lebih besar dari ini. Pak Paman ini masih sampai saat ini.
diberikan amanah sama Allah untuk menikmati atau mengatur sisa usia yang sampai saat ini dipercaya. Padahal Olga itu kalau menurut rasio kita kalau menurut logika mestinya hidup di dunianya lebih panjang. Tetapi Allah menghendaki lain. Umur 27 sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia ilahi. Dan untuk menjadikan sisa usia kita itu lebih efektif, kemudian lebih berkah, maka ada beberapa informasi yang perlu kita cermati, yang perlu kita dalami. Kemudian kita harus pandai memilih amalan-amalan apa yang kira-kira bisa menjadikan usia kita itu semakin berkah. Yang pertama, Rasulullah juga memberikan informasi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan terkait kehidupan akhirat. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan amalan-amalan penggugur dosa. Dan ini untuk persiapan untuk bekal kita, ya, apalagi yang usianya sudah senja. Maka harus pandai memilih dan memilah amalan-amalan apa saja yang semakin menambah usia kita itu berkah, semakin menambah apa yang kita lakukan itu dinilai di hadapan Allah sebagai amalan yang solid. Ada informasi ya terkait amalan-amalan penggugur dosa. Yang pertama yaitu sholat. Yang kita ketahui sholat ini biasanya kita kerjakan untuk apa? Menambal, kemudian untuk menggugurkan kewajiban kita. Padahal sholat itu tidak hanya itu. Memang sholat itu fadilahnya, keutamaan sangat luar biasa sekali. Ya, termasuk sholat ini akan dihisab pertama kali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi abduhu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Fa in saluhat, kata Rasulullah, saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasadan sa'iru amalihi. Apabila, kata Rasulullah, amalannya sholat itu jelek, maka amalan yang lain akan dianggap jelek atau buruk. Dan apabila amalan sholat itu baik, maka amalan yang lain akan dianggap baik. Itu informasi dari Rasulullah. Jadi sholat itu yang pertama tadi keutamaannya bisa menjadi ukuran bahwasanya amalan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Kemudian yang dimaksud sholat juga menghapus atau menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Fadzalika mislus sholawati khamsi yamhullahu bihil khotoya." Kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadisnya tadi, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi fadilah sholat yang disampaikan tadi ya tidak cukup itu. Maka utama sesuai dengan tema kita yang disampaikan oleh hadis dari Imam Al-Bukhari tadi, yaitu bahwasanya sholat itu adalah
menggugur dosa-dosa kita. Makanya harus kita hati-hati terkait dengan sholat. Apapun yang terjadi, maka sholat itu tidak ada atau tidak bisa kita tinggalkan. Sholat itu wajib kita lakukan, kecuali memang ada ketentuan-ketentuan khusus, ya, ada rukso atau keringanan yang diberikan. Tidak boleh sholat itu ditinggalkan. Rasulullah juga menekankan agar sholat itu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Karena apa? Pahalanya itu lebih besar dibanding sholat munfarid, sholat sendirian. Ada yang mengatakan, hadis-hadis yang pertama yang mengatakan 27 derajat, ada yang 25 derajat. Ya, itulah fungsi dari hadis-hadis untuk memberikan informasi bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan itu harus berdasarkan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah terkait dengan ibadah mahdhu atau ibadah khusus, ya, termasuk sholat tadi. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu sedekah. Jadi mungkin kita atau wawasan kita sampai saat ini bahwasanya sedekah itu hanya memperluas rezeki kita, menghilangkan bala kita. Tetapi Rasulullah menyampaikan tidak cukup itu. Ya, termasuk sedekah ini akan menjadikan atau menggugurkan dosa-dosa yang mungkin baik sengaja ataupun tidak sengaja itu kita lakukan. Mengambil secara batil, mengambil secara sepihak untuk kita nikmati pribadi, maka itu tidak diperkenankan. Nah, sedekah yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, sehingga menjadikan penggugur dosa-dosa, di samping tadi bisa menambahkan rezeki kita, memperluas, ataupun bisa menjadikan bala kita itu berkurang, maka itulah sedekah. Pun juga dari hadis yang Rasulullah sampaikan ini terkait bahwasanya sedekah itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang dimaksud dosa ini bukan penggugur dosa, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar tentu harus kita hilangkan dengan cara pertaubatan, tidak mengulangi perbuatan yang dosa besar itu kita lakukan. Kemudian benar-benar mengakui bahwasanya apa yang kita lakukan, dosa besar yang kita lakukan itu adalah benar-benar dosa yang tidak akan kita kerjakan lagi. Ya, kemudian salah satu hadis yang Rasulullah sampaikan terkait sedekah yang bisa menggugurkan dosa, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah pernah menyampaikan as-shadaqatu nudfi'ul khotoya kama nudfi'ul ma'u. Rasulullah menegaskan sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, inilah salah satu amalan yang Rasulullah sampaikan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Amalan berikutnya yaitu puasa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka Rasulullah sampaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau puasa wajib misalkan, dasar yang Rasulullah sampaikan kepada kita, Rasulullah pernah menginformasikan dan bersabda terkait sholat puasa wajib, Pak, ya, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, man shoma
Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang puasa wajib. Rasulullah menegaskan barang siapa man shoma Ramadana imanan, melakukan puasa dengan iman, wahtisaban, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hati yang ikhlas. Apapun atau puasa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengurangi, mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ini yang wajib ya. Kemudian puasa yang sunnah misalkan, ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, puasa Senin dan Kamis itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Jadi penekanan dari hadis ini ada dosa-dosa kecil. Jadi yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Apa dosa-dosa kecil itu? Mungkin kita tidak sengaja menyakiti hati orang, kemudian membuat tetangga kanan kiri kita tidak nyaman, dan itu termasuk dosa-dosa kecil. Dan ini bisa terhapus dengan puasa baik wajib ataupun puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian puasa sunnah lain misalkan di dalam riwayat Muslim pun juga Rasulullah pernah memberikan informasi terkait puasa sunnah. Dan apabila kita sudah mengerjakan puasa Ramadan, kemudian disambung dengan puasa 6 hari atau yang kita kenal dengan puasa Syawal, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Nah, ini yang puasa sunnah. Puasa wajib tadi bulan Ramadan sudah ada dasar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk silaturahim. Ya, silaturahim ini ternyata Bapak dan Ibu sekalian itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, mengurangi dosa-dosa kecil kita. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah pernah menyampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Rasulullah pernah menghentikan, tidaklah kata Rasulullah, 2 orang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya itu diampuni dosa-dosanya. Jadi kenapa kita dianjurkan ketika bertemu dengan saudara di tengah jalan ataupun kita mengunjungi saudara-saudara kita, anggota kita, kemudian bersilaturahim, menjabat tangan, ya, ini kata Rasulullah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi menjabat tangan ini, ya, harus juga kita perhatikan tempatnya. Ya, berjabatan tangan ini kita juga melihat situasinya. Ya, terkadang ketika kita sholat berjamaah itu kan para jamaah ini kan mengutamakan bersalaman dulu, Pak, ya. Habis salam, assalamualaikum, terus kemudian langsung berjabatan tangan sampai muter-muter di barisan yang
paling belakang. Wonten Pak Di? Nah, tetapi ya ini kita hubungkan dengan keyakinan ya Pak ya. Kalau Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah ini tidak mau bersalaman ketika sudah melakukan salam di sholat jamaah? Karena menurut Muhammadiyah ya, salaman itu bukan yang utama ketika kita sudah selesai sholat, tetapi yang diutamakan menurut Muhammadiyah itu adalah zikirnya. Zikirnya dulu yang harus diutamakan, baru setelah sholat kita boleh bersalam-salaman. Itu versinya Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah tidak langsung kemudian bersalam-salaman? Tidak seperti itu. Fatwa Syar'i mengatakan zikirnya yang lebih utama, karena adab mengingat Allah ketika sholat ya, itu zikir yang harus kita utamakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat sholatku, kata Rasulullah. Nah, termasuk itu yang menjadikan dasar bahwasannya Muhammadiyah itu tidak langsung bersalaman ketika selesai sholat berjamaah, mengutamakan zikirnya. Sebagaimana Rasulullah juga seperti itu. Apa yang harus kita lakukan setelah salam? Ya zikir. Ya, ucapan astagfirullah 3 kali. Kemudian dilanjutkan zikir-zikir yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Baru setelah itu ya kita keluar dari sholat, baru kita bersalam-salaman. Itulah yang dianjurkan. Maka yang dimaksud Rasulullah silaturahmi dengan salaman itu harus kita sesuaikan dengan kondisi tempatnya. Ya, kalau kita di luar sholat, monggo kita saling berjabatan tangan. Ketemu di jalanan, kita bersalaman. Berkunjung ke rumah sahabat, kita bersalaman. Maka sesuai hadis ini, bersalaman atau bersilaturahim ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Kemudian amalan apa lagi yang menurut Rasulullah bisa menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu menuntut ilmu. Ya, kata Pak tadi, tolabul ilmu, majelis-majelis ilmu ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di samping menggugurkan dosa, ya Rasulullah juga memberikan apresiasi bagi orang-orang yang pejuang-pejuang ilmu. Kados panjenengan sedaya niki meluangkan waktu, niat menuntut ilmu, menambah wawasan keislaman, maka apresiasi dari Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa baik laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, yang niat di hati kecilnya untuk menambah wawasan keilmuan, mendatangi majelis-majelis ilmu seperti saat ini, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seneng apa seneng, Bu? Pak, seneng Pak, panjenengan ini termasuk pejuang ilmu, yang mana langkah kaki panjenengan inilah nanti menjadi atau membantu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan atau yang salah satu ayat yang disampaikan oleh Pak Parman tadi,
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu termasuk apresiasi dari Allah langsung, Pak. Kata Allah, barang siapa yang menuntut ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ini bukti nyata, Pak. Ya, Allah mengangkat derajatnya. Kalau kita telisik ke belakang lagi eranya Rasulullah, banyak sahabat-sahabat itu yang miskin, sahabat-sahabat yang tidak punya apa-apa, Pak. Tinggalnya itu di Masjid Nabawi, emperan-emperan gitu. Termasuk Abu Hurairah, miskin. Ibnu Mas'ud miskin. Tetapi karena niat menuntut ilmu itu sangat luar biasa sekali, ya, sehingga ilmunya inilah yang akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ini walaupun miskin, banyak menurut hadis Rasulullah yang dijamin masuk surga karena keilmuannya. Ilmu umum, ilmu pengetahuan tanpa diimbangi dengan ilmu agama nanti akan menyesatkan. Ya, sebagaimana Raja Fir'aun. Tentunya panjenengan tahu sedoyo Raja Fir'aun. Ilmu keorganisasiannya luar biasa. Ilmu kenegaraannya oke, kekayaannya luar biasa, gak ada tandingannya. Tetapi karena ilmu itu tidak didukung dengan ilmu agama, maka akhirnya menyesatkan. Ilmu pengetahuan yang Raja Fir'aun miliki, ya, karena tidak didasari dengan ilmu agama, maka menyesatkan. Ya, sampai-sampai ketika ahli nujumnya itu mengatakan, "Hei Fir'aun, kamu nanti akan digulingkan oleh seorang pemuda." Karena ilmunya ini tidak diimbangi dengan ilmu agama, maka langsung eksekusinya atau keputusannya menyesatkan. Kalau gitu, umumkan semasyarakat Mesir yang mempunyai anak laki-laki maka harus dibunuh, dihabiskan. Yang lahir laki-laki harus dihabisi, dibunuh. Itulah Pak ilmu yang menyesatkan. Karena apa? Walaupun pandai ilmu negara, kenegarawanan, walaupun ilmu keorganisasiannya pintar, karena tidak didukung dengan ilmu agama, maka menyesatkan. Ya, kalau di Indonesia ada yang menggandakan uang itu Dimas Kanjeng, ya, uang 100.000 dikesak, ditepuk, plek, jadi 1 juta, dan seterusnya itu sampai anak buahnya yang meyakini, yang percaya itu ribuan, Pak. Nah, itulah ilmu, punya ilmu. Ya, ternyata diselidiki ada yang ilmu ini teknis-teknis kimia, ya, kadang dipegang gini, diosot-osot gini keluar asapnya. Itu kan ilmu-ilmu kimia itu, Pak. Yang ahli kimia itu bisa itu pakai seperti itu, bikin seperti itu. Digosok-gosok gini, tahu-tahu keluar asap. Itu percaya, Pak. Duh, kok bisa ya, kok metu asap ya? Juga di era sekarang ini ya harus hati-hati, Pak. Gadget atau HP yang kita pegang ini pusatnya keilmuan ini, Pak. Banyak ribuan aplikasi yang ada di dalamnya. Panjenengan kepingin apa saja mesti ada di sini. Ya, ingin ahli kuliner, ya, tutorial kuliner, tinggal lihat di HP. Kepingin hafal 30 juz, lihat di HP tutorial cara mudah untuk menghafal Al-Quran, ada. Maka kalau ini ilmu pengetahuan ini tidak didasari dengan ilmu agama, ini akan menyesatkan karena di dalamnya macam-macam, Pak. Ketika jenengan buka sponsornya, waduh, luar biasa. Ada yang bikin dosa sponsornya itu, ada juga yang bikin pahala.
Maka ketika ini tidak disaring ilmu pengetahuan ini, tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu keagamaan kita akan tersesat. Kita akan bertambah banyak dosa-dosa kita. Kemudian ini penelitian di Tuban, ya, perceraian yang terjadi di samping faktor ekonomi, sekarang lagi ngetren penyebab perceraian rumah tangga itu adalah judi online. Maka kita harus berhati-hati, anak-anak kita pun harus kita bentengi dengan ilmu-ilmu agama, sehingga teknologi pengetahuan yang berkembang pesat itu bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan. Kalau kita punya ilmu agama, enak Pak, ya, mau menghafal Al-Quran, tinggal lihat aplikasi Al-Quran Indonesia misalkan. Itu ada di dalam HP kita. Misalkan bagaimana cara biar alam terus, lihat di HP Pak, ya, tutorialnya ada Pak. Jadi ayo kita manfaatkan HP kita itu maksimal. Ibu-ibu kepingin pintar masak, tinggal lihat HP Bu, ada tutorial masak. Bu, panjenengan jangan masak kok. Ingat ilmu agama harus masuk, zikirnya dikuati sambil mulut, ya. Bisa zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa sambil ngejus misalkan, bisa zikir Bu. Itulah kalau ilmu kita imbangi dengan ilmu agama. Tidak cukup hanya ilmu pengetahuan Pak, bahaya ilmu pengetahuan. Ahli matematika tok bahaya. Apalagi ahli nujum, wah tambah bahaya kalau tidak diikuti dengan ilmu-ilmu agama. Tentang itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah tindakan kita, amalan kita itu memilih amalan yang mana bisa menjadi amalan jariah, mana yang bisa menjadi amalan penggugur dosa. Itu harus kita pilih Pak. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Nasrul minallah wa bantul qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.